Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita ketemu lagi, alhamdulillah ya, dalam kondisi sehat. Alhamdulillah. Dan harapan saya juga tetap sehat sehingga kita bisa saling mengingatkan dan saling berbagi pengalaman. Ya, pada saat ini kita ketemu sini, selain kita diskusi atau membahas masalah-masalah kerohanian, tentu saya akan sampaikan masalah-masalah penyakit. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui, masalah penyakit ini dari kajian saya yang seperti sering saya sampaikan dan sepengetahuan saya juga itu ada dua jenis penyakit. Ya, ada dua kelompok besar, yaitu penyakit karena faktor medis dan penyakit karena faktor non medis. Kalau yang medis sering saya sampaikan, kalau yang non medis itu ada dua kelompok lagi. Satu karena kerohaniannya, arwahnya yang sakit. Nah, sakit itu pernah juga saya bahas mungkin di episode yang sebelumnya dengan Mas Wahyu. Nah, sekarang mungkin akan saya jelaskan yang penyakit non medis karena sebab satu kerohanian sudah, dua karena ada hubungannya dengan alam gaib. Dengan alam gaib itu satu karena belajar ilmu gaib, karena kesaktian dan lain-lain yang mungkin dulu Pak Mis pernah belajar ya, betul. Itu. Yang kedua karena ada perjanjian dengan alam gaib. Perjanjian dengan alam gaib itu diantaranya karena pesugihan, karena kepingin punya kekuatan, karena punya kepingin kekuasaan, dan karena faktor lain. Yang berikutnya karena memang dia dikerjain oleh seseorang yang punya ilmu kekuatan ya dengan cara santet, gitu kan. Nah, ini kalau kita bahas semua karena mungkin waktunya juga perlu waktu lama, mungkin saya tawarkanlah kepada Bapak Ibu yang mana yang karena belajar ilmu gaib mungkin sebagian sudah ya, ya mungkin karena perjanjian dengan alam gaib itu aja ya. Nanti kita sesuaikanlah kapan-kapan kita bahas lagi. Nah, karena perjanjian dengan alam gaib ini apa kira-kira yang mau dibahas? Pesugihankah? Kekuasaankah? Apa kira-kira? Menarik semua ini Pak sebenarnya. Monggo, apa? Pesugihan ya. Pesugihan. Pesugihan Nah, Pak. Monggo. Pesugihan ini pun macam-macam sebetulnya. Pesugihan itu satu, ya orang berusaha, punya usaha, salah satu contoh punya warung, itu pun ya, juga pesugihan. Orang yang tidak mau susah, kalau dia punya warung ya itu masih ada usaha pengorbanan ya. Dia berusaha. Cuman ada juga yang maunya enak saja, misalkan menggunakan tuyul. Ya. Itu yang paling banyak memang. Yang tuyul itu kan. Terus berikutnya ada yang karena memang mungkin Bapak Ibu pernah tahu, mungkin karena babi ngepet dan lain. Ada juga karena mungkin dia berkolaborasi dengan dunia gaib, dunia kegelapan. Dia mungkin sampai ada syarat tertentu dengan tumbal mengorbankan orang-orang dekatnya atau dirinya sendiri, sehingga mungkin yang pernah saya tahu ya, akhirnya ada kekayaan datang sendirinya. Jadi banyak hal sih seperti itu kan. Banyak hal. Jadi mungkin akan saya jelaskan dulu yang mudah saja, yang serem-serem berikutnya saja ya. Ya mungkin orang usaha yang mungkin punya warung yang menggunakan kekuatan-kekuatan gaib yang saya juga pernah alami tahu, gitu kan. Jadi ini ada salah satu warung yang menggunakan kekuatan-kekuatan gaib, itu pun ada bermacam-macam jenisnya.
Ada yang baik, ada yang tidak baik. Artinya yang baik itu masih dengan cara-cara yang wajar, yang masih bersih. Yang bersih itu saya pernah itu makan di salah satu warung, tidak saya sebutkan tempatnya. Dia menggunakan kekuatan-kekuatan itu, ya ada jinnya di depan warung itu yang menariin sama ngawe-ngawe gini kan. Ngawe masuk gitu. Itu yang wajar ya Pak? Ya masih baik. Masih baik. Ya. Masih baik gitu. Ya saya tahu wajar karena saya tahu gitu, oh masih wajar, saya masuk juga. Makan juga yang memang satenya enak gitu kan. Saya kebetulan hobi makan sate dan gulai. Enak memang. Ya enggak masalah. Masih wajar. Nah, ada juga yang dengan cara yang kotor. Saya masuk itu diajak teman-teman, wah kok kotor gitu kan. Saya tetap duduk sih, tapi tidak mau pesan. Tanya teman-teman kenapa? Saya agak mulus nggak jadi, akhirnya saya minum saja. Saya kalau tidak pesan sama sekali kan tidak enak, tersinggung orang. Jadi situ memang di salah satu tempat itu makanannya itu dikencingin, diinjak-injak sama itu kan, itu. Ya tapi saya tahu sendiri kan, saya teman-teman makannya lahap ya sudah, mau diapakan. Saya tidak bisa ngomong, jangan gitu kan, tidak boleh. Karena apa? Itu nanti akan timbulkan fitnah. Dan saya pun kalau ngomong begitu, kalau disuruh buktikan repot juga nanti saya bisa masuk perbuatan tidak menyenangkan, kena pasal saya. Ya sudahlah, diem aja kan. Tadi diem. Tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu ini biar Bapak Ibu tahu, itulah dunia yang menggunakan kekuatan-kekuatan gaib. Ada yang masih baik-baikan lah, ada yang memang tidak benar. Yang memang yang baik-baikan ini cuma ngawe-ngawe itu tidak serame yang kotor tadi. Ya mungkin mereka yang ramai itu mungkin lebih enak, lebih nyaman dan sedap karena dikencingin ya. Iya, betul. Nah, itu akan nantinya tetap berdampak sih, berdampak nanti itu termasuk perjanjian semuanya, perjanjian akan berdampak nanti sama-sama sebetulnya, cuman akan lebih ngeri nanti pada saat akhirnya. Kalau yang cuma ngawin-ngawin begini, orang diarahkan biar masuk itu kan, sambil di baunya, asapnya sate, gulai itu masuk ke tempat orang itu jauh, orang jadi lapar, itu nanti memang ada akhirnya nanti sama juga nanti akhirnya habis juga uang itu, cuman tidak terlalu parah. Misalkan nanti menjelang akhirnya nanti yang punya usaha ini karena perjanjiannya itu mungkin uangnya akan habis. Biasanya orang ini akan sakit-sakitan. Uang yang dikumpulkan dari usahanya itu karena menggunakan kekuatan itu akan habis untuk berobat. Itu hanya sampai situ. Tapi yang menggunakan kekuatan yang tidak baik itu nanti biasanya nanti itu akan sakit-sakitan juga, dan suatu saat pun nanti dia akan minta tumbal itu bisanya. Tumbal itu bisa dari keluarga yang terdekat, mungkin bisa juga pegawai-pegawainya yang ditumbalkan. Biasanya periodenya itu setahun sekali. Tapi Bapak Ibu jangan minta saya buktikan ya. Itu tidak bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan hanya dengan orang-orang yang bisa melihat. Kita bisa diskusi. Kita bisa diskusi. Memang ada yang seperti itu. Ya, dari situ yang perlu saya sampaikan pesan moral saya. Ya, hidup itu memang perlu perjuangan. Untuk bisa mencapai sesuatu itu perlu perjuangan dan pengorbanan, gitu kan. Tidak harus dengan cara yang mudah, dengan cara yang pintas, gitu kan. Itu prolog dari saya. Mungkin dari situ ada yang mau sampaikan. Jangan melebar dulu, yang itu saja ya. Ya. Mungkin silakan kalau menanyakan. Iya. Saya tanya Pak. Silakan. Tadi Bapak nyampaikan berkolaborasi dengan goib tadi Pak, untuk satu tujuan itu tadi supaya dagangannya laris seperti itu kan Pak. Itu kolaborasinya itu seperti apa, perjanjian apa ada? Kalau kita mungkin di dunia formal kan tertulis, atau bagaimana Pak bentuknya, komunikasinya kok bisa sampai
bekerja sama begitu, seperti itu. Nah, jadi itu biasanya orang yang mau punya usaha itu biasanya dari awal dia berusaha, tapi kok biasa-biasa aja ya, tidak sesuai harapannya. Itu dia akhirnya punya pemikiran datang ke orang-orang pinter yang dianggap pinter ya, biasanya minta syarat-syarat. Misalkan saya punya usaha ini, kenapa kok nggak berkembang? Nggak berkembang, akhirnya ada memang orang tertentu yang menyampaikan, iya nanti kami bantu doa. Iya nanti ini saya kasih syarat-syarat dengan benda tertentu, taruhlah benda tertentu itu di warungnya, mungkin di depan pintu dipasang ya. Itu ada yang begitu. Salah satunya kalau yang tadi ngawe-ngawe itu, kalau saya selama masuk dalamnya itu ada benda tertentu. Saya lihat di pintu itu, oh dipasang, oh itu ada istilah itu untuk ngawe-ngawe gitu. Tapi kalau tidak ada yang itu, biasanya dengan yang agak kuat lagi, dia memang biasanya ditawarkan sama tempat dukunnya, orang yang pintar itu, kamu mau laris tapi mau enggak risikonya. Biasanya ditawarkan dulu itu. Nanti laris sekali, nanti risikonya ini ya, gitu. Biasanya tidak langsung sekali itu, Bu. Biasanya disampaikan, kamu pikir sudah mau risikonya, bisa gitu. Kalau sampai begitu, itu yang kayak yang tadi itu dikencingin dan macam-macam itu. Kencingin itu biasanya nanti itu akan ada tumbalnya. Tapi ya begitu nggak masuk akal kadang-kadang. Masa sih makan begitu sampai antri panjang sekali itu kan. Itu kalau Bapak Ibu masih belum bisa melihat seperti itu, pakai logika saja. Makan ini rasanya cuma begitu. Di tempat lain juga ada sama. Tapi kok panjang, orang mau berkorban ngantri. Itu biasanya begitu. Ini dari sisi logik ya, logika. Itu. Jadi ada ini perjanjiannya seperti itu. Tapi yang untuk yang keras, Bu, perjanjiannya sampai tumbal itu biasanya dukun itu akan ngomong, kamu sudah pikir masa-masa itu kan, nggak langsung kok. Tapi kalau yang hanya biasa saja tadi, biasanya hanya dikasih ini syaratnya ya, kamu pasang sana ya. Dan kemungkinan orang yang ngomong begitu dengan orang yang minta syarat itu juga nggak tahu bahwa itu ada yang ngawe-ngawe, karena mungkin ini kan hanya bisa diketahui orang-orang tertentu yang memang bisa tahu gitu kan. Lihat tadi. Iya, itu kira-kira begitu. Apalagi kira-kira? Bapak Ibu silakan. Terima kasih. Saya mau menyampaikan ada 2 pertanyaan setelah diskusi dengan suami. Yang pertama, kalau tadi Bapak nyampaikan kan di bisnis makanan ya Pak, biasanya ada kesulitan. Kalau umpamanya Pak, ada satu pengusaha punya bisnis makanan terus franchise, apakah kita yang memfranchise bisnis itu bisa ikut terdampak Pak dengan kesulitan yang pemilik awal gitu loh Pak? Itu satu. Yang kedua, selain bisnis makanan, apakah ada kesulitan ini di bisnis yang lain Pak, umpamanya properti ataukah bisnis umpamanya ekspor atau apa? Iya. Demikian Pak. Itu ya. Jadi kalau franchise ya, saya sih belum pernah tahu. Belum pernah tahu. Yang pernah tahu itu makanan hanya lokal, artinya belum sampai ke kecanggihan pengembangan usaha sampai franchise ya. Kemungkinan tidak menutup seperti itu. Pada saat saya punya usaha yang sudah saya franchise-kan, oleh karena itu biasanya ikut juga, ikut, biasanya ikut begitu. Jadi satu paket biasanya. Karena apa? Kan saya yang perjanjian, tentunya yang punya keuntungan kan saya, gitu kan. Jadi kita sambil ngomong begini itu tidak terima itu datang. Kalau Bapak Ibu merasakan ini, seret gitu kan. Jadi begitu. Ngikut biasanya, ikut. Nah,
Itu kalau yang kekuatannya sampai ke tumbal tadi ya. Kalau enggak sampai begitu, biasanya enggak. Karena apa? Hanya pakai alat tadi kan yang dipasang di ini kan, pasang itu tidak. Karena kalau mau begitu kan harus dikasih itu juga kan. Sehingga ada juga yang franchise mungkin franchise tertentu mungkin sukses, franchise tertentu mungkin enggak sukses kan gitu. Nah, kalau pertanyaan berikutnya di dunia properti atau di lain ada juga. Jadi kok begitu? Karena saya pernah dimintai tolong dalam suatu pameran properti, ya kan? Saya ikut di sana. Loh, ternyata orang itu pakai itu juga. Juga. Ya, ngawi-ngawi itu. Saya kan pas di satu itu kan diajak orang yang minta tolong saya itu, oh begini, ternyata orang pakai gitu. Tetap pakai ya Mas. Ya saya kan yang bantu datang ke lokasi rumah itu, saya bantu untuk ini kan, untuk makrim semuanya, jangan sampai kayak pengaruh yang lain kan, seperti itu. Jadi ada juga begitu di dunia itu. Jadi memang di zaman sekarang, zamannya sudah maju begini, tentu akan ada pertanyaan, apa ijazah masih ada begitu? Jawabannya sesuai dengan pengalaman saya pun juga sering diminta tolong begitu, ada. Ada. Nah, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lain, ini closing statement lah, ya statement lah. Jadi untuk mau berusaha agar kita itu lancar, ya kita biasa-biasa aja lah, gitu kan. Kalau masalah makanan, jaga kebersihan. Kita ramah dengan orang. Tentu masakannya harus enak, gitu kan. Kalau masalah harga relatif ya, relatif. Harga kopi yang sini 3.500, dengan sana harganya 50.000, ya laku juga yang 50.000. Tentu dengan kemasan-kemasan yang beda-beda kan, gitu kan. Jadi itu. Jadi yang biasa-biasa saja, tentunya kita perlu juga berdoa, mohon pada Allah agar usaha kita diridhoi. Yang penting kan diridhoi. Nanti apapun berapapun yang kita dapat, kalau hasilnya barokah, kan enak juga, akan bermanfaat gitu kan, sehingga kita sehat. Itu closing statement dari saya. Namun kalau mau ada masih penasaran silakan. Iya, satu lagi Pak. Tadi kan Bapak bicara dampaknya adalah juga bagi yang tadi yang perjanjian dengan alam gaib untuk meningkatkan pesugihan tadi di bisnis apapun. Terus kira-kira kalau misalnya di bisnis makanan Pak, kira-kira dampak yang pembeli yang ikut makan itu ada dampaknya juga ke rohaninya juga gitu, atau bagaimana Pak? Kan ini untuk sebagai pengetahuan kami gitu Pak. Sebetulnya tidak ada dampak apa-apa. Oh, tidak ada ya Pak. Cuma kalau saya sudah tahu begitu, mau makan kan mulus juga perut saya. Iya betul juga. Tahu itu dijak-injak, dikencingin kan. Iya Pak. Tapi kalau tidak tahu apa-apa ya sudah, enak ya gitu kan. Cuma saya tidak pernah ngomong kok. Sama teman-teman, biar aja itu sudah masing-masing. Kecuali kalau mereka tanya ke saya. Tapi saya tidak akan pernah membongkar rasa-rasa itu. Itu urusannya masing-masing. Jadi tidak ada dampak apa-apa. Silakan makan banyak-banyak juga tidak apa-apa. Cuma mungkin saya mungkin tidak akan pernah beli. Kalau dikasih aja tidak mau. Ya sama Pak. Ya. Tapi selama Bapak Ibu tidak tahu ya sudah, diam aja, enak nikmati saja gitu kan. Itu ya. Terima Insya Allah kasih, kawan-kawan kita bahas yang lain lagi. Untuk sekarang sesi ini sampai itu saja, masih banyak yang lain. Gitu ya. Biar saya kasih tahu seperti ini, biar Bapak Ibu tahu untuk bisa usaha dengan cara yang baik dan diridhoi Allah itu ada kok. Jangan berusaha untuk dapat keuntungan yang besar itu mengabaikan syariatnya, apalagi sampai kita mengorbankan syariat maupun jiwa kita. Tetap dengan berusaha dengan cara yang baik yang diridhoi Allah, dan insya Allah hasilnya nanti barokah. Ya memang kita butuh sih uang ya, tapi segala sesuatunya tidak bisa kita hitung dengan begitu kan. Kita ini hidup di dunia ini niatnya cuma satu, perintahnya cuma satu, untuk ibadah. Jangan sampai menyimpang dari itu. Jadi Bapak Ibu aktivitas sehari-hari apapun yang diniatkan karena Allah, itu insya Allah nilainya ibadah. Itu ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.